Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan agamamu di depan orang, supaya dilihat, sebab jika demikian, kalian tak akan peroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan balasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan balasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan balasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Yesus mengajarkan tentang upaya kita melakukan sesuatu kebaikan yang memang harus kita lakukan, dan di sini yang menarik adalah pengulangan-pengulangan terkait dengan apa yang Tuhan berikan. Jadi terkait dengan berdoa, berbuat baik, bersedekah, dan lain sebagainya. Itu rupa-rupanya kita itu mendapat balasan dari Tuhan ketika kita lakukan dengan tulus dan tanpa pamrih. Maka sebagaimana yang juga sering saya katakan, kita selamat pertama-tama karena ditebus oleh Kristus, bukan karena kita mencari keselamatan itu secara mandiri atau istilahnya berbuat pahala supaya selamat. Dan hari ini Injil sungguh telah menjawab itu semua, bahwa apa yang kita lakukan sebenarnya tidak perlu kita ingat, tidak perlu kita tulis, atau juga tidak perlu kita pertontonkan, melainkan lakukan hal-hal baik itu memang karena harus kita lakukan tanpa ada faktor atau kepentingan lain. Dengan demikian kita telah berusaha sebagaimana yang juga dialami oleh Elisa. Dia sebagai seorang nabi yang belajar dari Elia, menunjukkan suatu kerendahan hati bagaimana ia meminta suatu hal yang baik dari Elia, yaitu 2 roh. Ini sebagaimana yang saya pernah juga homilikan ketika novena Roh Kudus, ada 7. Saya selalu mengatakan kalau saya bisa memperoleh 1 saja, itu buat saya sudah cukup. Tetapi memang 1 itu menjadi ciri dan kualitas kita yang sesungguhnya. Maka jangan henti-hentinya berdoa dan teruslah berbuat baik sebagaimana yang Allah kehendaki, tetapi lakukan dengan tulus dan jangan pernah diingat-ingat bahwa kita pernah melakukan suatu kebaikan. Tuhan berkati kita semuanya.